Solo itu memang terkenal. Ya, kadang-kadang aku juga ya dapat tamu dari Kalimantan, dari kemana aja lah, dengan batik yang ditanyakan. Memang maju batiknya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kampung yang tiap sudutnya estetik gini bisa ada? Nah, sekarang aku lagi ada di Batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton, tetapi oleh Ki Ageng Henis diperkenalkan kepada masyarakat luas. Salah satunya diperkenalkan kepada masyarakat di daerah Kampung Batik Laweyan. Dahulu, seni batik merupakan tradisi eksklusif yang hanya dipelajari oleh para putri di dalam tembok keraton. Namun, batasan budaya ini didobrak oleh Ki Ageng Henis, seorang penasihat spiritual Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya yang memilih menghabiskan masa tuanya di tanah Pardikan pemberian raja di Laweyan. Melihat potensi besar pasar Laweyan yang saat itu hanya dikenal sebagai penghasil benang mentah yang belum terolah maksimal, beliau mulai mengajarkan teknik membatik kepada masyarakat setempat. Langkah visioner ini mengubah seni yang awalnya sakral dan terbatas menjadi sebuah keterampilan rakyat yang dinamis, sekaligus menandai lahirnya era baru bagi masyarakat Laweyan sebagai pengrajin kain. Sebuah masjid yang terletak di Jalan Liris 1, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Masjid Laweyan dibangun jauh sebelum Keraton Kasunanan, sekitar tahun 1546, dengan luas 162 meter persegi. Dulunya, tempat ini bukanlah masjid, melainkan sebuah pura, tempat beribadah umat Hindu yang dipimpin oleh Ki Beluk. Mengutip dari jurnal oleh Sodik tahun 2017, Ki Ageng Henis menerapkan dakwah seperti gurunya, yaitu Sunan Kalijaga yang membumi. Tanpa bermaksud menggurui, damai, masuk akal dan penuh kasih, sangat mengena di hati masyarakat setempat yang pada saat itu mayoritas memeluk agama Hindu, termasuk Ki Ageng Beluk. Persahabatan antara Ki Ageng Henis, ulama,
dan Ki Beluk menjadi jembatan untuk agama Islam. Bukan dengan pedang, melainkan dengan cinta kasih dan pendekatan budaya. Dari sini pula lah Ki Ageng Beluk menyerahkan diri dan masuk agama Islam. Ia juga memberikan pura miliknya pada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi sebuah masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Laweyan. Sentuhan Hindu tidak dihilangkan. Arsitektur tajuk atau atap bersusun dan struktur kayu yang khas menunjukkan penghormatan terhadap bentuk awal pembangunan. Masjid Laweyan menjadi masjid tertua di kota Solo. Terdapat 3 lorong menuju bangunan utama yang melambangkan tahapan iman, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Di belakang masjid inilah terdapat tempat peristirahatan terakhir Ki Ageng Henis. Berdasarkan babat Tanah Jawi, silsilah ini bermula dari kisah legendaris Ki Joko Tarub dan bidadari Dewi Nawang Wulan yang melahirkan Dewi Nawangsih. Nawangsih kemudian dipersunting oleh Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya V dari Majapahit, yang juga dikenal sebagai Lembu Peteng. Pernikahan Bondan Kejawan dan Nawangsih melahirkan Ki Ageng Getas Pendowo. Getas Pendowo kemudian menurunkan Ki Ageng Selo, sosok yang terkenal dengan kemampuannya menangkap petir. Ki Ageng Selo memiliki putra bungsu yang bernama Bagus Nis atau Ki Ageng Nis. Berbeda dengan ayahnya yang menetap di Selo, Ki Ageng Nis justru memilih merantau ke selatan, hingga akhirnya menetap di Laweyan, Solo. Disinilah beliau dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati. Ki Ageng Nis adalah ayah dari Ki Ageng Pemenahan, sosok yang kelak menjadi leluhur dari pendiri kekuasaan Mataram Islam. Saat berada di Laweyan, Ki Ageng Nis tidak hanya menyebarkan agama Islam, melainkan juga cara membatik. Ki Ageng Nis wafat sekitar abad 16 dan dimakamkan di Laweyan, tepatnya di sebelah Masjid Laweyan yang dulunya adalah sebuah pura.